Kuliner legendaris dari Solo ini namanya serabi. Di Jawa Barat juga ada serabi sih, tapi serabi Solo ini beda karena lebih tebal, lembut di bagian tengah, dan renyah di pinggirnya. Serabi Solo juga disajikan polosan saja, tapi bisa ditaburi mesyes atau disajikan dengan kuah kinca atau kuah santan. Fems, tekstur lembut dari serabi Solo karena adanya bahan dasar dari tepung beras. Kemudian dikombinasikan dengan santan kelapa dan bahan pendukung lainnya. Gak heran kalau serabi Solo punya cita rasa gurih, manis, dan legit. Di dalam dokumen atau kisah wayang beber, serabi Solo sudah ada sejak Kerajaan Kediri sekitar abad ke-12 atau 13. Tapi serabi yang melegenda seantero kota Solo ini dikelola secara turun-temurun sejak tahun 1923. Wah, umurnya hampir seabad dong. Adonan serabi tinggal dicetak dengan loyang bulat dan dimasak di atas tungku. Nah, ini dia yang bikin serabi Solo semakin khas. Dari dulu, bahan dan proses pembuatan serabi nggak berubah, Fems. Mereka masih mempertahankan rasa di tengah gempuran serabi kekinian dan warna-warni. Salut deh! Sekarang kita nikmati jajanan legendaris dari Surakarta, Jawa Tengah. Namanya ledre intip pisang raja. Fems, ledre intip sebenarnya makanan tradisional yang sudah jarang dijumpai. Jangankan di kota-kota besar, di kota kecil dan pasar tradisional aja udah susah banget nyarinya. Bukan tanpa sebab, Fems. Pembuat dan penjual ledre harus menyiapkan waktu yang gak sedikit dalam proses pembuatannya. Butuh waktu sampai 20 menit untuk bikin satu buah ledre intip ini. Ingat ya, Fems, satu buah ledre, bukan satu adonan. Fems, pisang yang digunakan untuk membuat ledre biasanya jenis pisang raja yang sudah matang. Jadi rasanya relatif lebih manis. Beras ketan dan parutan kelapa juga dibutuhkan, Fems. Campur sampai rata ya. Untuk menambah rasanya, tambahkan gula dan garam. Sebenarnya ledre lebih mirip sama kerak telur Betawi. Bahan yang digunakan ada beras ketan yang dimasak setengah matang. Tuh, sekilas jadi kayak intip atau kerak ya. Lalu tambahkan buah pisang raja yang sudah halus. Fems, ledre yang bagian bawahnya sudah berkerak menandakan matang. Terakhir, ledre digulung membentuk setengah lingkaran. Proses ini harus segera dilakukan di atas wajan ya. Kalau sudah dingin sedikit aja, ledrenya jadi susah ditekuk. Meski kulit luarnya kering dan berwarna coklat, seperti intip atau kerak, dalamnya tetap terasa empuk kok. Perpaduan rasa gurih antara kelapa parut dan manisnya buah pisang, legit di mulut, Fems. Jajanan ini cocok dinikmati selagi masih hangat. Soal rasa dijamin gak mengecewakan dan membuat kalian nagih.